Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya dan nikmat-Nya saya dan kawan-kawan bisa menyelesaikan tugas video ini. Yang saya hormati Ibu Mita selaku dosen pengampu dan kawan-kawan yang saya banggakan. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas kelompok pengantar aplikasi komputer yang akan membahas Microsoft Excel tentang fungsi finansial. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya dan anggota saya untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Siti Syabatul Islamiyah dengan NIM 2210 1120 1842. Selanjutnya ada Perkenalkan, nama saya Teresia dengan NIM 2210 11200094. Perkenalkan, nama saya Lismana Pitupulu dari kelas 01 Sake 002 dengan NIM 2210 1120 1373. Perkenalkan, nama saya Dika Yeremia dari kelas 01 Sake 002 dengan NIM 22 10 11 20 1630. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, fungsi finansial ini terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama, ada fungsi NPR, PMT, PV, VP, dan RET. Nah, agar lebih tahu, mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada fungsi NPR. Fungsi NPR adalah fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung banyaknya periode yang digunakan selama pembayaran sebuah angsuran atau investasi dengan suku bunga tetap. Rumus dari NPR yaitu sama dengan NPR buka kurung RET buka koma PMT, PV, PV, VP, dan type tutup kurung. Nah, untuk keterangannya yaitu RET adalah suku bunga pinjaman, PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode, PV adalah nilai sekarang, VP adalah nilai yang akan datang, dan type adalah nilai 0 atau 1 untuk menentukan kapan pembayaran jatuh tempo. Nah, untuk 0 yaitu jatuh pada di akhir bulan atau akhir periode, dan untuk 1 yaitu jatuh pada awal bulan atau awal periode. Nah, agar lebih jelas, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tuan Adi membayar cicilan pinjaman sebesar 1.200.000 di setiap bulan untuk meminjam sebesar 100 juta rupiah. Berapakah bulan Tuan Adi harus membayar jika suku bunga pinjamannya sebesar 12% per tahun? Nah, untuk penyelesaiannya telah diketahui rate-nya yaitu 12% per tahun karena dibagi 12 dalam setiap bulan. Karena kan 1 tahun ada 12 bulan. Nah, terus PMT-nya diketahui 1.200.000 yaitu angsuran tiap bulan, PV-nya 100 juta untuk jumlah pinjaman, VP-nya itu 0 karena pembayarannya sampai pinjaman lunas, dan type-nya yaitu 0, pembayaran di akhir periode. Nah, sekarang kita langsung aja aplikasiin rumus yang tadi ke Microsoft Excel-nya. Terus kita tulis rumusnya sama dengan NPR buka kurung B1 garis miring 12, B2, B3, 0,0 tutup kurung. Setelah itu kita pencet enter dan itu adalah hasilnya. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari PMT. PMT adalah fungsi finansial digunakan untuk menghitung pembayaran angsuran sebuah pinjaman berdasarkan suku bunga tetap, atau bisa juga digunakan untuk menghitung investasi setiap periode untuk hasil yang diinginkan. Dalam PMT ini kita akan belajar rumus PMT. Rumus PMT adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan PMT dalam kurung RET, NPR, PV, FV, dan type.
sini saya akan menjelaskan keterangan dari rumus PMT. Yang pertama adalah rate adalah suku bunga pinjaman, PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode, PV adalah nilai sekarang, FV atau nilai yang akan datang, dan type adalah yang berisi nilai 1 atau 0 yang ditentukan untuk pembayaran periode jatuh tempo. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini saya akan baca sebuah contoh. Tuan Budi meminjam uang sebanyak 100 juta dari sebuah bank dengan suku bunga 12% per tahun. Berapakah jumlah angsuran yang harus dibayar Tuan Budi untuk setiap bulannya selama 20 tahun? Penyelesaian adalah kita harus mengetahui dulu nih apa aja yang ada di soal tersebut. Yang pertama kita harus mengetahui rate-nya adalah 12% yang dibagi 12 setiap bulannya, karena dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. NPR-nya ada 240 atau 210 tahun dikali dengan 12. PV-nya kita sudah mengetahui yaitu nilainya ada 100 juta. Untuk langkah selanjutnya, di sini saya menggunakan Excel. Kita masukkan bunga rate-nya adalah 12%, banyak angsuran NPR-nya 240, serta jumlah pinjamannya atau PV sebanyak 100 juta rupiah. Langkah selanjutnya kita masukkan rumus PMT, yaitu sama dengan PMT, buka kurung, B1 dibagi 12, B2, B3, 0,0, lalu tutup kurung, klik enter, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari present value atau yang sering kita sebut dengan PV. PV ini adalah perhitungan nilai sekarang dengan serangkaian pembayaran dari hasil investasi dengan jangka waktu tertentu dan bunga tertentu. Untuk rumusnya nanti kita bisa cek melalui contohnya ya. Cara rumusnya langsung aja sama dengan PV buka kurung D4, 12, min C4, 0,1 enter, maka hasilnya sebagai berikut. Kira nilai masa depan rumusnya sama dengan FV buka kurung D4, 12, min C4, 0,1 enter, harganya akan dapat sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rate. Rate adalah fungsi finansial yang digunakan untuk menentukan suku bunga berdasarkan besaran angsuran serta periode tertentu. Lalu ada rumus rate. Rumus rate sama dengan rate dalam kurung NPR, PMT, PV, FV, dan type. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus rate tersebut. Yang pertama yaitu ada rate. Rate itu adalah suku bunga pinjaman. Yang kedua ada PMT. PMT sama dengan jumlah pembayaran setiap periode. Yang ketiga ada PV. PV sama dengan nilai sekarang. Yang keempat ada FV. FV sama dengan nilai yang akan datang. Lalu kita akan melihat contohnya. Berikut merupakan contoh dari penggunaan rumus fungsi rate, yaitu sama dengan rate dalam kurung D3 atau NPR yaitu lama kredit, C3 atau PMT yaitu banyaknya angsuran yang harus dibayarkan, min E3 atau harga akhir periode,
0,1 tutup kurung bintang min 1, lalu kita enter, lalu dapat hasilnya yaitu 5,8%. Mungkin cukup sekian pembahasan presentasi kami. Mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan datang dari saya beserta kawan-kawan saya. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.